Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official, channel sahabat YouTuber pemula. Baik sahabat-sahabat Akang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam membela mimpi, harapan dan cita-cita. Sahabat-sahabat Akang, hari ini adalah sudah masuk Yaum Musak ya, ataupun hari terakhir. Insya Allah ini adalah hari terakhir di bulan Sa'ban. Artinya insya Allah bifadlillah, qadarullah, besok kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Kemudian Allah berikan kesehatan serta kekuatan sehingga kita mampu menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Baik, sahabat-sahabat Akang, seperti yang Akang share ya postingan kemarin mengenai tawaran ataupun pilihan konten apa yang menurut sahabat-sahabat semua Akang sajikan di channel Akang Asep Official ini. Nah, ternyata yang paling banyak memilih adalah, nah, kalau dilihat dari survei ini, yang lebih banyak memilih adalah konten tausiah ataupun ceramah Ramadan ya. Ada 70% dan 30%-nya adalah odoz ataupun one day one juice ya. Jadi kalau misalkan dan insya Allah akan usahakan semuanya akan kabulkan ya insya Allah. Baik yang ceramah ataupun yang tausiah ya ataupun kultum maupun yang odaj ataupun one day one juice. Kalau one day one juice kan itu live ya. Nanti mungkin akan tidak setiap hari tetapi insya Allah akan jadwalkan ya. Baik sahabat-sahabat Akang, pada kesempatan yang baik ini pula Akang sebagai pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin ya, apabila selama ini karena dalam pembuatan konten kan di channel ini tentu Akang yang bikin konten dan Akang yang lebih banyak bicara tentunya ya, dan itu sudah bisa dipastikan Akang yang lebih banyak khilaf dan salah. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini Akang mohon kepada sahabat-sahabat semua untuk memaafkan dosa dan kesalahan Akang, baik yang sengaja ataupun yang tidak, baik yang akan ketahui ataupun yang tidak akan ketahui karena kebodohan Akang. Mudah-mudahan dengan kita saling mengikhlaskan untuk saling memaafkan, Allah Subhanahu wa taala pun ridho dan memberikan ampunannya kepada kita semua. Sahabat-sahabat Akang, sebagai pemula ya, karena kita belum mulai puasa Ramadan ya, tetapi esok insya Allah kita akan memulai di hari pertama. Mudah-mudahan kita semua sudah siap ya lahir dan batin, sudah mengitikadkan untuk melakukan sesuatu yang tentu lebih baik ya, karena harapan kita adalah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita ya, walaupun sudah berpuluh kali ya, sudah berkali-kali kita Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, namun tentu kita tidak ada yang bisa kita yakini bahwa Ramadan yang mana yang mampu menjadikan kita pribadi yang takwa. Mudah-mudahan Ramadan inilah yang mampu menjadikan dan merubah kita menjadi pribadi yang takwa sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin di penghujung Ramadan nanti. Sahabat-sahabat Akang yang Akang cintai, di pertemuan ini Akang akan coba share trik ataupun bagaimana caranya agar sahabat-sahabat semua selama bulan Ramadan ini bisa mencapai target khatmil Quran ya, karena sebagaimana yang kita tahu ya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya, sehingga pantas ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, sebahagian ataupun seluruh umat Islam yang tentunya mempunyai keimanan ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan hari akhir, tentunya dia akan berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena pahala membaca Al-Quran ketika di bulan biasa saja Allah lipat gandakan pahalanya ya, di setiap satu huruf itu menjadi 10 kebaikan, maka di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya ya. Maka tentu kita semua berharap biasanya kita akan menargetkan ya, di bulan Ramadan kali ini kita mempunyai cita-cita berapa kali khatam kan gitu ya. Nah, akan tetapi biasanya ketika di awal Ramadan kita beritikad, kita meniatkan mengajam diri untuk bisa khatam berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, atau bahkan yang 10 kali mungkin. Akan tetapi di pertengahan kita terkadang tergoda oleh hal-hal yang lain ya, kita dialihkan perhatian kita kepada hal yang lain sehingga target yang sudah kita tetapkan di awal Ramadan terabaikan ya. Nah, kali ini Akang akan coba membagi kiat ataupun trik ya sahabat-sahabat semua, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai target bacaan ya. Gini sahabat-sahabat Akang, pertama kan yang kita harapkan
Tentu Ramadan ini kan Ramadan penuh dengan keberkahan. Tetapi apakah kita mendapatkan keberkahan Ramadan tersebut? Nah, tanda ya, kalau kita ingin tahu apakah kita mendapatkan keberkahan Ramadan atau tidak di tahun ini, maka tandanya, ciri ya, kalau kita ini mendapatkan berkah Ramadan, maka kita akan pasti mampu meningkatkan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita. Ya, karena berkah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, artinya apa? Kalau misalkan di tahun kemarin kita tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran, maka di tahun ini minimal 1 kali khatam. Kalau kemarin 1 kali, berarti tahun ini minimal 2 kali khatam, dan begitu seterusnya. Nah, ketika sahabat-sahabat semua mampu melakukan itu, maka sudah dipastikan insya Allah Ramadan yang berkah ini kita dapatkan keberkahannya. Ya, baik. Bagaimana Kang caranya agar kita bisa mampu mencapai target khatmil Quran? Ya, ini sahabat-sahabat Kang, buat sahabat-sahabat semua yang menargetkan di Ramadan tahun ini mampu mencapai 1 kali khatam, ya, karena memang mungkin banyak kesibukan gitu ya. Kang, saya sibuk ya, di tempat kerja juga ya padat lah, kalau Ramadan itu banyak orderan ya, jadi susah buat mengkhatamkan Quran gitu ya. Sahabat-sahabat semua, sebetulnya mudah kalau kita tahu triknya. Nah, bagaimana triknya? Nah, ini yang pertama. Yang harus teman-teman ketahui, di Indonesia ini kan Al-Quran itu kebanyakan hampir rata-rata kan dua model ya, dua model Al-Quran. Yang pertama adalah mushaf Utsmani ya, mushaf Utsmani. Yang kedua mushaf model Bakhriyah ya. Kalau seperti ini, yang seperti yang Akang pegang ya, yang Akang punya itu, ini mushaf Utsmani seperti ini ya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika menggunakan mushaf Utsmani kan rata-rata, dan Bakhriyah itu yang artinya gini lah, Al-Quran yang beredar di Indonesia itu rata-rata 1 juz itu 9 sampai 10 lembar ya, boleh dicek ya, boleh dicek, boleh dihitung. 1 juz itu rata-rata 9 sampai dengan 10 lembar. Nah, agar bisa tercapai target target khatam kita, target bacaan kita, maka gampang, tinggal dibagi saja ya. Berarti kan sholat ada 5 waktu, ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ya. Nah, kalau misalkan yang paling tidak memungkinkan untuk bisa konsisten dalam membaca Al-Quran yang mana? Yang maghrib ya. Oke, kita yang maghrib kita ganti sahur bagaimana ya? Kita ganti sahur, berarti dimulai dari ba'da isya, sahur, subuh, zuhur, asar ya, 5 ya. Nah, sahabat-sahabat semua, usahakan konsisten untuk yang target 1 kali ya, untuk yang target khatam 1 kali, berarti diusahakan dari setiap waktu ini teman-teman semua, sahabat Akang semua, membaca 2 lembar mushaf ya, 2 lembar Al-Quran, bukan 2 halaman ya. Kalau 2 halaman berarti kan 1 lembar, tetapi 2 lembar Al-Quran. Nah, artinya gini lah, jadi 2 lembar itu berarti seperti ini, 1, 2 jadi 2 lembar seperti ini ya. Jadi diusahakan dalam 1 waktu 2 lembar, berarti isya 2 lembar, sahur 2 lembar, kemudian subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Nah, total berarti 2 kali 5 berarti 10 lembar ya, 1 juz kan. Nah, kalau misalkan ini konsisten, sahabat-sahabat semua baca ataupun sahabat-sahabat semua lakukan, maka di dalam 1 bulan Ramadan itu dipastikan bisa khatam 1 kali. Oke. Nah, bagaimana Kang kalau misalkan saya nargetin 2 kali khatam Kang untuk tahun ini? Maka ketika sahabat-sahabat semua menargetkan 2 kali khatam, maka di setiap waktunya ditambah 2 lembar menjadi 4 lembar. Misalkan isya 4 lembar, pas sebelum ataupun sesudah sahur 4 lembar, ba'da subuh 4 lembar, ba'da zuhur 4 lembar, ba'da asar 4 lembar ya. Maka sahabat-sahabat semua sudah bisa dipastikan ketika konsisten melakukan itu, maka sahabat-sahabat semua bisa mengkhatamkan 2 kali khatam Al-Quran. Kalau misalkan 3 lembar berarti tinggal ditambah 2 lembar. 4 kali khatam berarti tinggal ditambah 2 lembar lagi. Seperti itu seterusnya ya. Nah, baik sahabat-sahabat Akang, kalau misalkan sahabat-sahabat semua tidak bisa membagi itu dengan rata, maka tinggal dilihat di waktu mana sahabat-sahabat semua yang lebih longgar waktunya. Misalkan yang lebih banyak waktu luangnya itu habis isya Kang, ataupun habis tarawih gitu ya. Nah, maka boleh habis tarawih misalkan ditambah menjadi 3 ya. Habis tarawih 3 lembar, berarti sebelum ataupun sesudah sahurnya bisa 1 lembar tuh ya. Karena misalkan sahurnya mepet, nah bisa 1 lembar lah. Nah, kemudian subuh tetap 2 lembar, zuhur tetap 2 lembar, asar tetap 2 lembar ya. Maghrib karena sibuk dengan buka puasa, balas dendam makan ya kan, ya tidak membaca tidak apa, tetapi bagusnya tetap istiqomah
membaca beberapa lembar ataupun beberapa halaman ya. Baik sahabat-sahabat Akang, untuk pertemuan kali ini itu saja yang akan sampaikan. Sekali lagi kita saling mendoakan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat, ampunan, dan juga penghalang ataupun pembebas dari api neraka. Terima kasih sahabat-sahabat Akang. Mohon maaf apabila ada yang disampaikan, ada yang salah ketika Akang sampaikan. Silahkan koreksi di komentar dengan cara yang santun dan tetap menggunakan etika berkomunikasi yang baik. Sahabat-sahabat Akang semua, seperti biasa, tetap semangat membela mimpi dan jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.